Bab 136. Membuatmu terharu. Cincin penyimpanan ini berisi lebih dari 6.000 batu energi. 2 di antaranya adalah 2 senjata hitam level hitam tingkat menengah dan 7 senjata hitam level hitam tingkat bawah. 7 keping senjata hitam, 2 jilid keterampilan hitam level hitam tingkat bawah, 9 jilid keterampilan hitam level kuning tingkat atas dan ratusan rumput spiritual level kuning tingkat atas. Ya, masih ada 10 potong jimat 5 elemen tingkat rendah. Lesti Qin memandang warrior yang dan tersenyum. Cincin ini seharusnya milik Liam Su dari Partai Yuan, karena teknik misterius keterampilan hitam di dalamnya berasal dari Partai Yuan. Cepat lihat barang-barang di cincin penyimpanan lainnya, kata warrior yang cepat. Lesti Qin mengangguk, lalu mengecek isi cincin penyimpanan lainnya. Segera, semua cincin diperiksa. Ketika warrior yang mengetahui panennya kali ini, bahkan dengan sumber daya keuangannya saat ini, dia sedikit bersemangat dan senang. Kali ini mereka memperoleh 1 keping senjata hitam level hitam tingkat atas, 11 keping senjata hitam level hitam tingkat menengah dan 17 keping senjata hitam level hitam tingkat bawah, 1 jilid keterampilan hitam level hitam tingkat atas, 6 jilid keterampilan hitam level hitam tingkat bawah, 16 jilid keterampilan hitam level kuning tingkat atas, sebuah jimat kekuatan tingkat atas, 17 jimat tingkat menengah dan 26 jimat tingkat rendah. Selain benda-benda fisik ini, ada lebih dari 10.000 batu energi. Tentu saja, ada jauh lebih banyak hal, tetapi selain itu, hal-hal lain itu tidak mencolok dan kurang berharga. Setelah bersemangat untuk sementara waktu, warrior yang menjadi tenang dan kemudian bertanya, hal-hal ini seharusnya tidak cukup bagi kita untuk membentuk sebuah kelompok kekuatan, bukan? Tentu saja tidak cukup. Lesti Qin menatap warrior yang dan berkata, apakah menurutmu membangun kelompok kekuatan adalah hal yang sederhana? Tetapi meskipun itu tidak cukup, jika kamu menjual barang-barang ini dan menambahkannya dengan propertiku di kota kekaisaran itu, kita sudah dapat memulainya. Tapi biayanya akan menjadi lebih mahal di masa depan. Kamu harus siap secara mental. Nah, kamu adalah seorang master rune, ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu. Jika dia awalnya tidak memiliki kepercayaan diri dalam pembentukan kelompok kekuatan oleh warrior yang, tetapi setelah mengetahui bahwa warrior yang adalah master rune, dia melihat sedikit harapan, tetapi hanya sedikit. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan 25 buah jimat kelas atas. Setelah berpikir sejenak, dia lalu menggabungkan pisau darah yang digunakan oleh Bloody Hand dan teknik keterampilan hitam. Dia mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lesti Qin. Ini adalah 25 jimat kelas atas. Kamu simpan beberapa untuk digunakan sendiri dan sisanya akan dilelang lepas. Pisau darah dan teknik keterampilan hitam ini milik Sekte Hantu. Aku tidak bisa menggunakannya. Kamu juga bisa menjualnya. Dia tidak membutuhkan barang-barang yang dia dapatkan sebelumnya. Dia juga tidak bisa menggunakannya dan sekarang kebetulan diserahkan kepada wanita di depannya untuk dilelang dan ditukar dengan uang. Lesti Qin melirik pisau darah dan kedua gulungan itu, lalu memandang warrior yang sebentar, lalu tersenyum dan berkata, kamu tidak takut kalau aku akan mengambil hartamu secara pribadi? Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh, aku lupa, 2 helai jiwaku masih bersamamu. Warrior yang ragu-ragu dan kemudian menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, 2 helai garis hitam perlahan keluar dari tubuhnya. Dia membuka matanya, ini jiwamu, ambil kembali. Meskipun jiwa dari wanita di depannya ada di sini dan tunduk padanya, warrior yang juga tahu bahwa pasti tidak mungkin untuk mempertahankan kerja sama antara keduanya dengan cara ini, setidaknya tidak dengan wanita pintar di depannya.
Karena itu, dia mungkin akan lebih murah hati dan menjalin persahabatan dan kepercayaan sejati di antara keduanya. Melihat dua helai benang hitam yang seperti makhluk hidup, Lestikin memandang warrior yang dan berkata dengan serius, apakah kamu tahu bahwa jika kamu memiliki untaian jiwa ini, itu setara dengan mengendalikan hidupku? Dengan kata lain, itu sama saja dengan memiliki puppet seorang ahli di alam pemenang. Apakah kamu benar-benar ingin mengembalikan jiwa ini kepadaku? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Warrior yang juga berkata dengan serius. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Lestikin. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku harap itu akan menggerakkanmu dan kemudian kamu akan melakukan sesuatu untukku dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah berpikir untuk mengatakan sesuatu yang menyentuh, karena kata-kata itu pasti tidak akan menipu wanita di depannya itu, jadi dia lebih baik jujur. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku, aku akan melakukan banyak hal untukmu dengan putus asa dan aku tidak berani memiliki pikiran lain, tetapi jika kamu mengembalikan jiwa ini kepadaku, aku punya banyak pilihan, tahukah kamu? Kata Lestikin. Mungkin. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, awalnya, aku tidak bekerja sama denganmu karena aku tidak mempercayaimu. Meskipun aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayaimu, setidaknya kita berteman dan jika aku mengendalikan jiwamu, jadi kita tidak bisa dianggap sebagai teman dan sepertinya ada sesuatu di antara kita, bukan begitu? Lestikin membuat gerakan tangan dan dua helai benang hitam terbang kembali ke tubuhnya. Setelah beberapa lama, dia memandang warrior yang dan berkata, apakah kita hanya berteman? Kalau bukan teman, memangnya apa? Sebelum warrior yang selesai berbicara, Lestikin di depannya tiba-tiba memeluknya dan bibir merahnya tercetak di bibirnya. Adegan ini tidak berlangsung lama, Lestikin hanya menyentuh bibirnya dan pergi, lalu tersenyum, adikku, tujuanmu telah tercapai. Kakak benar-benar tersentuh olehmu. Kakak begitu tersentuh sampai hampir menyerahkan tubuhku untukmu. Warrior yang tertegun sejenak. Setelah pulih, dia tersenyum pahit dan berkata, jangan seperti ini di masa depan. Meskipun dia yang mengambil keuntungan, dia selalu merasa bahwa ini tidak baik. Adapun mengapa itu tidak baik, dia juga tidak dapat menyebutkannya, dia hanya merasa. Sepertinya kamu cukup setia kepada orang yang kamu sukai. Lestikin tersenyum, adik laki-laki, sepertinya di masa depan, kakak akan mengajarimu lebih banyak tentang pemikiran 3 selir dan 4 selir. Jika tidak, di masa depan, kamu pasti akan meninggalkan kakak demi wanita itu. Kita jangan membicarakan hal ini lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mari kita berpisah di sini. Pertama-tama, kamu kembali ke Kekaisaran Qin, aku masih ada urusan di pegunungan puluhan ribu ini. Omong-omong, jika aku ingin menghubungimu di masa depan, bagaimana caranya? Apakah kamu masih ingin berada di pegunungan puluhan ribu? Senyum Lestikin menyempit dan mengerutkan kening, jika tebakanku benar, sekarang setidaknya ada 3 ahli bela diri di alam spiritual sedang mengejar kita. Meskipun kamu memiliki hewan kecil misterius yang membantu menyembunyikan auramu, itu tidak berarti dirimu benar-benar aman. Jika mereka mengejarmu, maka dirimu akan berada dalam masalah besar. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, tidak apa-apa. Tempat yang aku akan pergi itu, bahkan jika itu seorang yang ada di alam bangsawan, mereka juga tidak berani pergi. Tempat itu benar-benar aman. Dan kamu, di luar pegunungan puluhan ribu bukan ancaman bagimu sekarang, tapi setelah kamu kembali ke kota kekaisaran, kamu harus berhati-hati dengan keponakanmu. Aku tidak berharap kelompok kekuatan tidak berhasil dibuat,
tetapi orang-orang sudah mengalami kecelakaan. Asalkan aku telah kembali ke ibu kota kekaisaran, aku punya cara untuk menghadapinya. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lestikin. Warrior yang berkata dengan suara yang dalam, "Jangan lakukan hal bodoh. Jika kamu muncul sekarang, dia pasti akan terus mengancammu dengan ibumu. Jangan buru-buru menyelamatkan ibumu. Dalam beberapa bulan, aku akan pergi ke kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun. Saat itu, barulah kita berencana untuk menyelamatkan ibumu bersama. Bagaimana? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam peringkat Qingyun?" Lestikin bertanya dengan heran. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku akan mewakili Sekte Pedang untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun. Aku harus pergi." "Tapi kamu bilang kamu bukan murid Sekte Pedang." "Alasan mewakili Sekte Pedang bukan karena Sekte Pedang, tapi untuk seseorang dari Sekte Pedang," kata Warrior yang "Seorang wanita?" tanya Lestikin. Warrior yang mengangguk. "Wanita yang kamu suka?" tanya Lestikin. "Bisakah kita tidak membicarakan masalah ini?" Warrior yang sedikit terdiam. "Tentu saja bisa." Lestikin tersenyum dan berkata, "Hanya saja kakak sangat ingin tahu tentang wanita seperti apa yang bisa membuat adik begitu terobsesi." "Sudahlah, jangan membuat ekspresi seperti itu dan kita tidak bahas itu lagi. Kamu bilang kamu ingin berpartisipasi dalam peringkat Qingyun, maka kakak akan menunggumu di kota kekaisaran. Jika kamu bisa masuk peringkat Qingyun, maka tugas menyelamatkan ibuku akan jauh lebih sederhana. Apakah semakin baik kinerjaku, semakin besar harapan ibumu bisa diselamatkan?" Warrior yang bertanya. Lestikin mengangguk dan tersenyum, "Tentu saja. Asal tahu saja, aku ini telah lari denganmu. Jika kamu bisa masuk ke 20 besar peringkat Qingyun, maka keluarga kerajaan tidak akan bisa menyalahkanmu. Pada saat itu, aku akan menjadi wanita dengan suaminya yang berkuasa. Keluarga kerajaan tidak hanya tidak akan menghukumku, tetapi juga akan menghargaiku. Tidak ada cara lainnya. Inilah kenyataannya. Ketika seseorang memiliki potensi atau nilai penting, semua kesalahan yang awalnya dia lakukan akan menjadi hal-hal bermakna." Warrior yang ingin mengatakan bahwa tujuannya bukan 20, tetapi nomor 1. Tapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakan padanya, bagaimanapun, tujuan ini tampak terlalu abnormal. Bersambung.